Dokter Susi. Jadi beliau akan jelasin nih berbahaya atau enggak, lebih berbahaya enggak, apakah mungkin nanti teman-teman mau tanya juga gejala mungkin ya, atau mungkin balik lagi kalau Dokter Susi ini dia hobi masak masakan yang dari bahan-bahan sederhana tapi bisa sehat, bisa memenuhi kebutuhan nutrisi teman-teman. Mungkin bisa juga mau tanya nanti eh, masak apa ya dok? Kira-kira makanan apa ya yang enak yang bisa membuat saya terhindar dari infeksi virus ini ya atau apa gitu sih? Silakan. Nanti kita di terakhir kita akan buka sesi tanya jawab. Oke, langsung aja teman-teman. Ini eh, kita akan mendengarkan pemaparan materi dari Dokter Susi. Ini dia udah ada. Ya, Silakan dokter. iya, selamat pagi. Selamat pagi. Saya masih di Mekah, soalnya masih pagi. Yes. Masih jam 11 ya kalau di Mekah ya. Jadi selamat sore, sahabat FC di Indonesia. Sebelumnya saya mau cerita sedikit tentang perjalanan saya. Jadi saya mengembara ini dari tanggal 11 Desember, Pak Angga ya. Dari Oke. awalnya saya harus pergi ke Algeria, menjadi pembicara di sana. Nah, lalu saya terdampar di Turki, di kota Bolu dan Mudurnu ya. Kemudian ke Ankara. Nah, saya di sana tujuan saya itu salah satunya adalah mengantarkan usukusi pada sahabat saya di sana ya, Prof. Ahmed Ural namanya. Beliau kebetulan memesan 2 box usukusi kepada saya dan satu lagi saya ingin mengantarkan usukusi sebagai hadiah pada sahabat saya di Riyadh, di kota Riyadh. Masya Allah banyak sekali keajaiban, kata teman saya. Pengembaraan saya itu seperti pengembaraan Marco Polo ya, dari Indonesia menuju ke Algeria, lalu terdampar di Turki, terus lalu pergi ke Arab Saudi, dan sekarang saya berada di Mekah. Nah, baik dari kota Mekah, saya doakan semua sahabat AFC selalu dalam perlindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala Amin. dan juga mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan hari ini kita akan membahas topik yang sedang viral dan seviral virusnya gitu ya. Mhm. Baik, saya share dulu eh, materi yang akan saya berikan. Siap, silakan. Tuh teman-teman bayangin Ya, ya, Dokter Susi nganterin 2 box itu udah sampai ke luar negeri. Bayangin kalau kita nganterin itu, ongkirnya mau berapa itu? iya. Nanti saya mau cerita ending yang luar biasa. Iya. Kita kita berharap nanti AFC memberikan salah satu keajaiban di Saudi Arabia. Ya, Oke, baik. silakan dok. Jadi hari ini kita akan membahas tentang COVID new varian, seberapa bahaya. Ya. Nah, kita telah membaca banyak berita ya, terutama yang bahasa Indonesia itu ya di Indonesia terutama ya tentang berbagai macam varian yang muncul ya semenjak Omikron sampai dengan sekarang ya. Sebelum Omikron juga ada varian-varian gitu ya. Nah, lalu yang eh, pada tahun yang sama pada April itu ada varian Arcturus ya, lalu sekarang yang paling baru ini ya ada menurut Dokter Nadia itu ada varian Eris atau EG5, EG2 banyak sekali varian ya. Nah, katanya yang dominan saat ini adalah kalau di Indonesia adalah EG5 dan EG2 ya. Saya tidak akan membahas tentang varian-varian itu karena itu bukan bidang saya, bukan kepakaran saya. Kepakaran saya adalah patologi, yaitu membahas bagaimana suatu penyakit bisa terjadi ya, kemudian faktor apa saja dan bagaimana solusinya ya, bagaimana kita mengantisipasi itu ya. Karena kita harus fokus pada solusi ya, bukan pada masalah ya. Baik, eh varian itu menurut WHO, ya ini saya langsung mengambil rujukan dari WHO karena kita tahu bahwa WHO di sana banyak ahli dan WHO juga menjadi panduan dari semua negara. Ya, jadi kita perlihatkan di sini ya, ini resmi dari WHO, di mana menurut WHO adalah biasa ya. It is usual for virus to change and evolve as they spread between people over time. Jadi virus itu udah
menjadi kebiasaan suatu virus itu dia mudah berubah, mudah berevolusi, mudah bermutasi ya sehingga kalau akan muncul varian-varian jenis baru itu sudah biasa gitu ya. Dan ini bukan hanya pada virus SARS-CoV ya, tapi juga virus-virus yang lain termasuk virus flu dan lain-lain. Nah, saat ini ada jenis varian baru ya dan biasanya para ilmuwan itu dia akan membuat mapping ya materi genetik pada virus itu dengan melakukan sequencing ya dengan memindai begitu ya dengan satu alat yang canggih. Nah, lalu membedakannya antara varian-varian yang lalu gitu ya. Nah, salah satu manfaatnya adalah untuk apa? Untuk memprediksi penyakit, untuk membuat misalnya vaksin gitu ya, untuk membuat vaksin-vaksin baru yang lebih efektif mungkin ya, karena mungkin dia vaksin yang lama menimbulkan masalah atau ada masalah sehingga perlu dibuat vaksin-vaksin yang baru. Dan sekarang ini memang sedang dalam proses ya pembuatan vaksin-vaksin jenis baru termasuk vaksin probiotik ya. Nah, eh, beberapa yang lainnya adalah dari ukhsablog.gov.uk. Ini adalah blog yang dibuat oleh pemerintah UK ya, di mana ini adalah blog resmi pemerintah ya, bukan blog abal-abal yang menyebutkan juga tentang bahwa adalah normal bahwa virus itu bermutasi dan berubah ya. Jadi eh, ini juga dipengaruhi oleh musim. Ya, kalau sekarang musimnya winter ya, musim dingin, musimnya kalau di kita ya musim hujan, maka kemungkinan terjadinya mutasi itu penyebaran virus itu lebih besar ya. Nah, kenapa tetap kita harus waspada? Ya, karena kan kita tidak tahu faktor risiko masing-masing orang ya. Maka pemerintah pun ya juga berusaha masih berusaha mempelajari dan memprediksi, tapi juga mewaspadai tanpa panik ya. Kalau kemarin-kemarin kan kita terlalu panik ya, dan panik attack itu juga bisa menimbulkan masalah ya dalam eh, mengatasi apa penyebaran penyakit ya. Maka dilarang panik walaupun ada banyak berita yang menyebutkan tentang peningkatan kasusnya ya. Nah, lalu pertanyaan yang mungkin tadi disampaikan oleh Pak Angga ya, kita sudah divaksin kan gitu ya. Apakah kita walaupun sudah divaksin masih bisa kena ya? Nah, ini jawabannya juga dari website yang resmi ya. Ini dari misalnya contohnya saya ambilkan ya dari rumah sakit di Philadelphia, Children of Philadelphia Hospital ya, yang memberikan edukasi ya terhadap masyarakat di sana tentang eh, apakah sudah divaksin itu masih bisa kena. Ya, ternyata sudah divaksin itu bukan jaminan ya. Jadi walaupun kita sudah divaksin ya kita bisa terinfeksi ya, bisa tetap terinfeksi dan tidak selalu ringan infeksinya ya. Mungkin kita berpikir wah sudah divaksin berarti kemungkinan untuk terinfeksi berat juga mungkin lebih kecil gitu. Tapi ternyata tidak ya. Jadi eh, orang yang sudah divaksin ya bisa tetap mengalami infeksi yang berat ya. Mengapa bisa demikian? Kemungkinannya ada tiga macam. Yang pertama, karena terjadi yang namanya antibody dependent enhancement ya, dan ini juga terjadi pada virus-virus yang lain ya, baik bisa terjadi karena virusnya maupun karena vaksin jenis tertentu. Ya, tidak semua jenis vaksin, tapi vaksin jenis tertentu. Nah, di sini ternyata antibody dependent enhancement pun bisa terjadi pada infeksi SARS-CoV. Nah, selain SARS-CoV, apa saja penyakit yang lain? Contohnya ya, dengue atau demam berdarah itu adalah salah satu penyakit yang diketahui bisa menyebabkan antibody dependent enhancement. Nah, apa itu antibody dependent enhancement? Antibody dependent enhancement itu adalah respon kekebalan tubuh manusia yang salah ya. Jadi dia bisa memproduksi antibodi gitu ya. Tapi antibodi ini bukannya membantu kita membunuh atau mengeliminasi virus ya, akan tetapi justru membantu virus itu untuk masuk ke dalam tubuh kita.
ya mempermudah virus itu untuk masuk ke dalam tubuh kita gitu ya. Namanya antibody dependent enhancement. Jadi mungkin kalau diukur titer antibodinya tinggi, tapi dia tidak mampu untuk mengeliminasi virus, tidak mampu untuk membunuh virus itu gitu ya. Nah, ini ternyata bisa terjadi walaupun dikatakan kasusnya jarang. Nah, eh, ADE ini juga disebut sebagai Trojan horse ya. Kalau kita dulu membaca kisah-kisah peperangan ya, Trojan horse itu adalah kendaraan kuda dari kayu yang di dalamnya diisi dengan tentara-tentara untuk menyerang gitu ya ternyata. Nah, maka seperti itulah gambarannya bahwa antibodi ini bukannya membantu kita untuk melawan penyakit, tapi justru antibodi ini yang membantu musuh kita untuk masuk ke dalam tubuh kita. Nah, jadi ADE ini muncul karena ketidakmampuan antibodi ya dan juga makrofag ya. Nah, nanti solusinya akan saya beritahukan belakangan ya. Dan sebetulnya masalah AD ini juga berhubungan dengan ketidakseimbangan sistem imun kita ya karena sistem imun harusnya seimbang misalnya kemarin saya sampaikan bahwa sistem imun kita itu terdiri dari respon imun T helper 1, T helper 2, T helper 3 yang semuanya harus seimbang di sini tuh terlalu condong pada salah satu, ya misalnya ke arah helper 2 gitu ya. Nah, seperti SARS-CoV, infeksi SARS-CoV yang menimbulkan COVID atau COVID itu nama penyakitnya ya, nama sindrom pada orang yang terinfeksi oleh virus yang terutama sindromnya berat gitu ya. Nah, itu dia mengalami ketidakseimbangan respon imun condong kepada yang namanya respon T helper 2 gitu ya. Nah, respon T helper 2 ini salah satunya bisa menyebabkan ADE ya. Nah, lalu bagaimana dengan vaksin? Ada mungkin pernah kita dengar ya bahwa beberapa vaksin itu bisa memicu ADE gitu ya. Ya ternyata memang benar ya ada beberapa jenis vaksin yang diketahui bisa memicu ADE dan itu bukan hanya dijumpai pada virus COVID, pada vaksin COVID ya. Ada beberapa jenis vaksin COVID, bukan COVID, penyakit lain ya, misalnya RSF. RSF itu adalah vaksin terhadap respiratory syncytial virus yang bisa menyebabkan common cold pada anak-anak ya. Nah, eh, pernah ditarik ya vaksin itu karena dianggap menimbulkan ADE. Nah, lalu juga measles, measles itu juga salah satu vaksin yang bisa memicu ADE. Dan juga pernah ditarik juga. Nah, lalu yang selanjutnya adalah eh, vaksin yang dikembangkan akhirnya tidak dikembangkan yaitu vaksin DHF ya. Nah, hal ini menjadi pelajaran bagi kita sebagai saintis dan juga sebagai inovator-inovator vaksin yang tentunya salah satu solusinya adalah mendesain vaksin jenis baru ya. Kalau di beberapa negara sekarang baru dikembangkan vaksin probiotik karena menurut saya itu pun yang terbaik dibandingkan vaksin-vaksin yang lain. Nah, kalau dalam kasus vaksin COVID, kita harus hati-hati ketika kita mendapatkan salah satu jenis vaksin yang dia masih mengandung whole whole body atau whole body dari virus itu atau yang mengandung S protein ya. Jadi S protein itu ada beberapa spike ya, spike 1, spike 2 gitu ya. Nah, yang masih komplit ini kita harus hati-hati. Maka beberapa ilmuwan menyampaikan bahwa sebaiknya spike protein ini dipotong dulu supaya tidak memicu ADE begitu ya. Dalam desain vaksin itu seperti itu. Jadi ada kita saintis itu juga bukan dewa ya. Jadi kita melakukan penelitian itu kita tentunya harus melakukan inovasi-inovasi ya. Jadi dari beberapa penelitian akhirnya disimpulkan bahwa untuk mendesain vaksin yang aman tidak memicu ADE itu perlu melakukan beberapa cara. Salah satunya adalah dengan memotong spike proteinnya. Nah, beberapa kasus dilaporkan tentang eh, vaksin terutama yang mRNA ya. Jadi beberapa penelitian nanti saya sebutkan di sini salah satunya adalah eh, menggunakan salah satu merek ya.
yang menggunakan teknologi mRNA. Nah, ini ternyata diketahui secara in vitro ada bukti bahwa bisa memicu ADE. Nah, maka walaupun kita sudah divaksin, ya kita harus menjaga diri agar tidak terjadi ADE dalam tubuh kita. Kemudian juga tidak terjadi breakthrough infection. Nah, ini ya. Jadi yang kedua, selain karena ADE adalah yang kedua karena breakthrough infection, ya. Apa itu breakthrough infection? Breakthrough infection itu adalah terjadinya infeksi dan manifestasi penyakit yang berat yang menyebabkan seseorang yang sudah divaksin itu harus dirawat di rumah sakit atau meninggal karena sindrom COVID. Ya, dan sejak tahun 2021 sudah dilaporkan oleh CDC beberapa kasus ya. Ini yang saya kutip di sini, ini adalah dari CDC tahun 2021 ya. Kita lihat di sini juga website resmi dari CDC ya. Ini bukan website abal-abal, ini dari CDC. Di sini menyebutkan bahwa terdapat 10.000 sampai 262 kasus breakthrough infection pada eh, Amerika Serikat ya di 46 teritori dari Amerika sejak April tanggal 30 April 2021 di mana 63 kasusnya terjadi pada perempuan dan berumur kurang lebih rata-rata umur 58 tahun ya. Nah, lalu juga di sini dikatakan bahwa vaksin breakthrough infection itu bisa asimptomatis, tidak ada gejala, di mana yang tidak ada gejalanya itu mencakup 10%-nya. Dan di sini juga walaupun tidak ada gejala masuk rumah sakit ya. Nah, lalu yang meninggal, oh maaf, sebentar. Yang tidak bergejala itu 27%, yang 10% masuk rumah sakit, lalu yang 2% meninggal. Ya, jadi bisa meninggal ya, bisa meninggal karena itu. Nah, yang meninggal ini rata-rata yang usianya lanjut, ya. Nah, kemudian diketahui bahwa dari sekuen data yang didapatkan, mereka ini terinfeksi oleh beberapa varian yang juga menjadi perhatian dari dunia, ya, yaitu B117 56%, B1429 25%, lalu B1427 28,8%, lalu yang lainnya P1 itu ada 28,8%, B1351 13,4%. Jadi berbeda-beda variannya gitu ya. Nah, artinya bahwa ternyata tidak sama variannya mereka ini terkenanya gitu. Nah, lalu yang ketiga adalah yang namanya hypersensitivity pneumonitis. Apa itu hypersensitivity pneumonitis? Hypersensitive pneumonitis ini adalah sindrom yang ditengarai menyebabkan komplikasi berat pada penderita COVID-19 yang terjadi karena respon imun yang berlebihan yang menyebabkan akhirnya paru-paru mengalami kerusakan yang berat ya. Dan ini adalah bukan murni karena virusnya ya, tapi karena respon imun manusia itu sendiri yang salah gitu ya, yang tidak normal gitu. Dan hipersensitivitas itu ada beberapa tipe, tipe 1 sampai tipe 3. Nah, tergantung ya dari semua literatur yang saya baca, manifestasinya bisa saja hanya hipersensitivitas tipe 1 misalnya ya. Tapi ada hipersensitivitas tipe lain ya, ada yang manifestasinya seperti SLE, hipersensitivitas tipe 3 gitu ya. Lalu ada yang tipe 2, ada yang tipe 4 gitu ya. Jadi berbeda-beda munculnya. Ya, karena memang setiap orang mungkin punya faktor yang berbeda. Nah, hypersensitivity pneumonitis ini pertama kali eh, hipotesakan oleh seorang beberapa orang dari Korea, gitu ya, beberapa orang ilmuwan dari Korea yang beliau-beliau ini menginvestigasi data bukannya dari Korea ya, tapi juga dari Cina ya. Bahkan di awal pandemi dari Cina sudah merilis tentang kemungkinan mekanisme penyakitnya adalah melalui hipersensitivitas. Jadi orang itu terlalu sensitif dibandingkan orang lain gitu ya.
Dan ini berarti ini adalah faktor individual dan itulah yang menyebabkan mengapa sih kalau kita lihat data epidemiologi dari dahulu ya, yang sakit-sakit berat ini lebih sedikit daripada yang dia bersifat self-limiting self-limiting ya. Jadi sebetulnya virus secara umum pada orang yang normal dia bersifat self-limiting disease, artinya bahwa asal kita sehat ya, asal kita seimbang, ekosistem kita seimbang, sistem imun kita seimbang, maka kita bisa sembuh sendiri gitu ya. Nah, tapi pada orang-orang tertentu ini menjadi masalah karena dia hipersensitif ya. Nah, hipersensitivitas itu bisa bersifat akut, subakut, atau kronik ya. Jadi tidak hanya bersifat akut ya, bisa kronik. Nah, yang kronik ini disebut long COVID nanti. Ya, sebetulnya long COVID itu adalah hipersensitivitas yang kronik ya. Nah, ini hasil hasil apa penelitian mereka ya yang mereka kumpulkan ya dari data-data baik di Korea maupun Cina di sini ya, di mana biasanya pada anak-anak itu kejadiannya lebih ringan dan jarang yang menjadi progresif berat gitu ya. Dan biasanya juga walaupun terjadi pneumonia, dia bersifat self-limited dan resolve within a few weeks. Ya, jadi sembuh sendiri dan bisa membaik dalam jangka waktu minggu. Tapi tentunya tetap harus ada terapi yang tepat ya. Kita harus mungkin mengkonsumsi makanan yang sehat, harus banyak beristirahat di tempat tidur ya. Bahkan di sini dianjurkan oleh peneliti ini untuk menggunakan obat-obatan anti radang karena hipersensitivitas di sini yang digunakan bisa berupa kortikosteroid maupun non kortikosteroid, tapi yang di sini yang dianjurkan adalah methylprednisolone. Ya, ini yang bersama kayak autoimun ya. Seperti saya lupus ya, kalau secara medis saya harus mengkonsumsi methylprednisolone ya. Tapi alhamdulillah selama ini saya tidak pernah menggunakan itu. Nah, jadi biasanya hipersensitivitas pneumonitis ini sangat-sangat peka atau sangat sensitif dengan treatment steroid ya. Maka kalau ada hipersensitivitas, tindakan pencegahan dan tindakan pertolongan pertama yang cepat adalah penggunaan methylprednisolone dan sejenisnya ya. Jadi menggunakan steroid baik bisa lokal maupun bisa oral gitu ya. Nah, eh, di sini menurut peneliti ini Yong Gosong namanya ya, Yong Gosong, Gosong ya, gitu. Saya nggak tahu saya ini. Eh, ini ada banyak faktor yang menyebabkan seseorang itu lebih berisiko mengalami hipersensitivity pneumonitis. Yang pertama adalah faktor genetik, lalu yang kedua adalah faktor ini laptop saya nih dari kemarin nih kok maaf nih. Nah, eh, faktor genetik, faktor lingkungan, faktor usia, ya, kemudian respon imun, ya, baik itu respon imun yang didapat maupun yang bawaan. Nah, eh, mengapa pada anak-anak kok lebih jarang? Ya, salah satunya karena pada anak-anak itu dia sistem imunnya itu belum matang, ya, belum seimbang, ya. Eh, dan apa namanya dibandingkan orang yang tua, yang orang tua itu dia sudah terbentuk ya tapi menurun gitu ya. Nah, lalu di sini juga ada keterkaitan dengan respon imun yang tidak normal tadi ya. Jadi orang yang sakit berat itu adalah orang yang tidak normal respon imunnya, bukan orang yang normal-normal saja ya. Maka itulah mengapa sebagian besar karena yang normal lebih banyak daripada orang yang tidak normal gitu ya. Itu kasusnya ringan dan bisa sembuh sendiri ya. Nah, orang-orang yang tidak normal itu dia mempunyai hipersensitivitas baik tipe 3 maupun 4 kalau menurut Yon Gosong ya. Kalau menurut peneliti yang lain ada tipe 1 juga bisa ya. Tipe 1 itu contohnya eh, orang yang punya asma itu tipe 1 gitu ya. Nah, lalu di sini ternyata
adanya hipersensitivitas itu menyebabkan respon imun yang condong pada salah satu respon, yaitu T helper 2. Yang ini akan menyebabkan peningkatan pembentukan kompleks antigen antibodi yang akhirnya memicu penyakit, gitu ya. Ini seperti lupus jadi seperti autoimun ya, bukan hanya lupus ya, autoimun ya, bukan hanya lupus ya. Autoimun tuh macam-macam, lupus tuh yang salah satu ya. Maka kenapa kok gambaran yang namanya COVID itu bisa 1.000 wajah ya, ada yang kulitnya, ada yang testisnya, ada yang sarafnya diserang gitu ya, karena memang itu seperti lupus ya, apa namanya, dia bisa menyerang multi organ. Nah, eh baik itu karena respon imun di sini ya, bila ada viral load yang berlebihan karena adanya peredaran ya virus yang berlebihan dalam tubuh, atau karena ada antigen yang berikatan dengan antibodi yang berlebihan dalam tubuh manusia itu ya, maka bisa menimbulkan kerusakan pada paru-paru ya, menimbulkan peradangan pada paru-paru yang akhirnya kita lihat kalau di ronsen paru-parunya gambarannya putih ya. Jadi gambaran paru putih itu sebenarnya tanda bahwa paru-paru kita mengalami kerusakan yang hebat gitu ya. Nah, jadi sistem imunnya jadi seperti apa? Pedang bermata dua bagi orang-orang seperti ini ya. Kalau bagi orang yang normal tentu tidak ya. Ini hanya pada orang yang memang dia punya respon imun yang tidak normal tadi ya. Nah, jadi begitu. Kemudian pada orang yang normal masih ada kemungkinan untuk mengalami derajat yang berat apabila apa? Terutama apabila terjadi yang namanya gut dysbiosis ya. Maka itulah kenapa walaupun kita mungkin termasuk tergolong orang yang normal, kita bisa mengalami COVID derajat berat kalau kita mengalami disbiosis pada usus kita. Ya, disbiosis kita selalu menyebutkan apa itu disbiosis ya. Karena kita sebagai ekosistem bakteri, eh, kalau kita seimbang ekosistemnya itu disebut eubiosis. Kalau kita mengalami ketidakseimbangan ekosistem bakteri kita namanya disbiosis. Nah, disbiosis ini penyebabnya bisa macam-macam. Bisa karena stres, makanya nggak boleh panik ya, nggak boleh stres ya ketika sakit ya. Kemudian kalau makanannya nggak sehat, kemudian gaya hidup kita nggak sehat, kita terpapar oleh zat-zat toksik yang menimbulkan ketidakseimbangan pada ekosistem kita, misalnya antibiotik gitu ya. Nah, maka ketika misalnya kemarin kita lihat ya banyak kasus ya, ketika seseorang menderita COVID, menderita infeksi SARS-CoV gitu ya, tapi kemudian dia minum antibiotik, yang terjadi gejala sesak dan lain-lain. Karena salah satunya antibiotik itu memicu ke disbiosis ya. Itulah kenapa dalam dunia kedokteran, ketika seseorang terkena virus itu terapinya bukan antibiotik ya. Antibiotik itu diberikan bila ya ada bukti ya bahwa secara laboratorium ya terjadi infeksi bakteri sekunder. Kalau tidak ada bukti itu, kita tidak boleh memberikan antibiotik. Dan antibiotik itu diberikan dengan pemeriksaan, ya, harus dilakukan dengan berdasarkan pemeriksaan laboratorium. Sebentar. Nah, ini kita lihat juga selain itu adalah bagaimana kondisi peradangan pada orang itu. Ini juga akan mempengaruhi. Jadi bukan hanya ke disbiosis ya, tapi bagaimana kondisi peradangan pada orang itu. Kalau berat ya kita harus mengkonsumsi sesuatu yang meredakan peradangan ya. Nah, lalu adanya oksidatif stres. Jadi tingkat oksidatif stres yang tinggi pada tubuh kita juga akan meningkatkan keparahan. Maka pada saat kita sakit konsumsilah sesuatu yang banyak bersifat antioksidan ya. Nah, lalu di sini ada immune system activation ya, karena immune activation yang sangat tinggi karena peradangan tadi. Ya, maka kita harus memberikan sesuatu yang bersifat peradangan, yang bersifat anti peradangan, yang menghentikan peradangan ya. Nah, ini beberapa faktor yang lain tadi. Diet ya, penggunaan antibiotik
Nah, probiotik ya, probiotik. Kita suka mengkonsumsi makanan kayak probiotik gitu ya. Kita minum AFC, kita minum yogurt, kita makan fermented food ya. Fermented food macam-macam di Indonesia apa? Tape, lalu ada apa? Tempe. Kalau di Korea ada kimchi gitu ya. Lalu yogurt yang lain misalnya ya, Yakult kalau di Indonesia ya. Nah, ini tentu akan mempengaruhi derajat keparahan ya. Lalu medication yang lain ya, misalnya kita dikasih apa? Ventilator itu juga akan pengaruhi. Lalu lokasi geografis kita. Kita berada di atas puncak gunung, di lembah, di kota, tentu akan berbeda ya. Kemudian iklim ya, iklim winter di UK, kita di Indonesia misalnya lebih suhunya lebih panas ya, tentu akan berbeda. Lalu usia tadi ya. Kemudian gender ternyata juga berpengaruh ya. Sexual behavior, gaya apa perilaku seks kita ya. Orang-orang yang suka gonta-ganti pasangan ya, tentu dia akan mengalami disbiosis yang akan meningkatkan ya risikonya dia untuk terkena COVID yang berat ya. Karena apalagi kalau orang-orang yang mempraktikkan same sex ya, same sex itu berbahaya sekali karena biasanya orang-orang yang same sex itu tidak natural dalam berhubungan seks ya. Nah, lalu juga obesitas itu juga mempengaruhi ya. Kemudian apa faktor genetik terutama. Nah, faktor genetik ini nggak bisa diubah ya. Ada faktor genetik tertentu yang meningkatkan seseorang untuk lebih rentan untuk terkena penyakit ya, dan penyakitnya berat biasanya ya. Jadi berkaitan dengan eh, faktor genetik yang berkaitan dengan sistem pengenalan ya, misalnya pada polimorfisme namanya polimorfisme HLA. Lalu ada misalnya beberapa orang yang dia tuh mengekspresikan reseptor lebih banyak gitu ya, reseptor virus yang lebih banyak ya. Kemudian ada yang berkaitan dengan sinyal tadi ya, sinyal antibodi dan sebagainya ya. Faktor genetik ini sulit untuk diubah ya. Maka kita harus fokus pada faktor yang lain karena kita nggak bisa mengubah faktor genetik kita kan gitu ya. Nah, lalu zaman dulu kita misalnya sama ibu kita tidak disusui, itu juga berpengaruh ya. Jadi kalau kita misalnya disusui dengan tidak disusui, sistem imun kita berbeda ya. Orang yang disusui oleh ibunya sampai 2 tahun misalnya akan berbeda juga dengan orang yang disusui ibunya cuma 2 bulan karena misalnya ibunya wanita pekerja misalnya ya, karena sistem imunnya berbeda ya, karena ASI itu salah satunya berfungsi untuk eh, mematangkan sistem imun seseorang ya, dan ini akan mempengaruhi kesehatannya di masa depan ya. Maka pentingnya kita juga memperhatikan anak-anak kita harus kita susui ya. Jadi dari data-data penelitian terdahulu disebutkan bahwa disbiosis itu memegang peranan penting ya. Dari data otopsi ya itu disebutkan bahwa ternyata orang-orang yang meninggal itu adalah orang yang mengalami penurunan dalam jumlah bakteri baiknya, jenisnya menurun, jumlahnya menurun. Ya, contohnya di sini yang menurun adalah Bifidobacterium, ya, Lactobacillus ya, yang paling terkenal ini ya. Mengapa akhirnya terus seperti AFC ada Bifidobacteriumnya, gitu, Lactobacillusnya itu salah satunya karena ilmuwan tahu bahwa ini akan menyelamatkan seseorang dari infeksi virus, ya. Dan ini pun juga saat ini juga diketahui oleh ilmuwan-ilmuwan pendesain vaksin. Ya, makanya kenapa kok vaksin probiotik itu yang digunakan adalah Bifidobacterium, ya, Lactobacillus dan Lactococcus itu ya. Karena mereka tahu bahwa ternyata salah satu yang bisa membawa antigen virus memperkenalkannya pada sel-sel imun kita tanpa memicu ya ketidakseimbangan sistem imun tadi ya, dan justru sebaliknya dia justru menyeimbangkan, itu adalah bakteri baik ya. Ya, maka kalau kita misalnya pengen divaksin, pilihlah vaksin yang mengandung probiotik ya, karena sekarang ini sudah didesain banyak vaksin ya yang mengandung probiotik ya, walaupun di Indonesia mungkin belum masuk ya. Nah, lalu yang lainnya adalah peningkatan patogen ya. Itulah mengapa pada beberapa kasus ya diberikan antibiotik. Tapi antibiotik harus
based on laboratory ya. Jadi harus dilakukan kultur, harus diujikan dulu ini antibiotiknya apakah dia sensitif tidak gitu ya. Jadi tidak boleh sembarangan kita beli sendiri ke apotek, dosisnya kita salah tanpa resep dokter gitu ya, itu berbahaya sekali ya. Dan jangan langsung percaya sama apoteker ya. Di sini tuh sekarang banyak apoteker yang tidak mengikuti regulasi. Seorang apoteker tuh nggak boleh meresepi tanpa resep dokter. Jadi ya, mereka tuh bukan dokter ya. Maka kalau datang ke apotek kok apotekernya begitu berani meresepi sesuatu apalagi antibiotik tanpa ada resep dari dokter, dia itu berarti melanggar hukum. Ya, jangan ke situ lagi ya. Nah, jadi jangan sampai kita salah mengkonsumsi obat karena bisa jadi malah justru akan memperparah disbiosis gitu ya. Beli sendiri azitromisin ke apotek dosisnya 1.000. Wah, padahal yang namanya 1.000 itu ibaratnya bom atom ya. Dan salah satu kelemahan dari azitromisin itu bisa memicu autoimun ya, miastenia gravis. Miastenia gravis itu salah satunya adalah menimbulkan sesak napas ya, maka jangan panik, jangan beli obat sembarangan. Kalau ketika sakit ya selalu konsultasi kepada dokter, ikuti saran-sarannya gitu ya, jangan terlalu percaya dengan eh, apa ya, WA ya, kadang ada saudara yang sebenarnya niatnya mau ngasih tahu gitu ya, tapi kan belum tentu baik gitu ya, belum tentu itu sesuai ya, karena masing-masing orang punya faktor sendiri-sendiri ya, kita tidak boleh meminta pendapat semua orang ya, dan kita mengikuti semua pendapat itu, kita harus melakukan survei sendiri ya, riset sendiri dan harus kepada ahlinya. Nah, eh, disbiosis ini bisa menetap ya. Jadi seorang yang menderita COVID sudah pernah menderita COVID, hati-hati karena disbiosis ini bisa menetap ya. Dan apa namanya, bisa menimbulkan gejala-gejala long COVID ya. Nah, disbiosis ini juga bisa mempengaruhi otak ya. Maka jangan heran kalau kita kena COVID, kita jadi mudah depresi, ya, mudah stres, mudah sedih, kesehatan mental kita terganggu. Demikian juga kalau kita punya saudara atau punya teman yang begitu, jangan malah dijauhi. Kita harus merangkulnya, ya, kita berusaha memberi dia kasih sayang supaya dia kembali kepada kesehatan mental yang sama. Karena kesehatan mental dia itu terjadi begitu ya karena efek dampak dari disbiosis yang terjadi karena sakit ya, maka orang yang punya misalnya temperamental yang jelek, kemudian kita melabelinya sebagai orang yang baperan dan sebagainya, kita harus lihat latar belakangnya, tidak boleh kita menghakimi bahwa orang itu jelek ya, barangkali bahkan kita bisa memberi solusi ya, misalnya dengan memberikan masukan-masukan tentang pola makan ya, atau membantunya dengan pola makan yang sehat dan sebagainya ya. Nah, ini cara mengatasi disbiosis ya supaya kita tidak mengalami infeksi yang berat ya, walaupun kita sudah mendapatkan vaksin, kita harus tetap waspada dengan disbiosis ya. Di mana di sini cara mengatasinya adalah dengan makanan yang sehat, yang kaya dengan sayur-sayur, buah, kacang-kacangan, whole grain, gitu ya, fermented food, ekstrak tumbuhan seperti yang ada pada usukusi dan subarasi, ya, apalagi yang nano-nano, ya, itu lebih cepat masuk ke dalam tubuh, ya. Nah, sayur dan buah di sini diusahakan organik ya, karena kalau tidak organik, pestisida itu, residu pestisida itu tentu akan berdampak juga pada kesehatan kita. Jadi probiotik, prebiotik, dan gabungan dari keduanya ya, simbiotik itu juga sangat bermanfaat. Nah, pada beberapa kasus ya tidak bisa membaik hanya dengan itu ya. Mereka membutuhkan yang namanya transplantasi mikrobiom ya, yang sudah banyak diteliti menggunakan fesesnya orang sehat ya. Tapi kalau untuk muslim ini mungkin tidak halal ya, tapi di sini eh, memang sudah dikembangkan dalam penelitian dan sekarang ini juga sudah mulai dikembangkan yang namanya oral microbiome transplantation. Nah, ini salah satu fokus penelitian saya juga. Ya, jadi menggunakan bakteri orang yang sehat
ditransplantasikan pada orang yang sakit. Ini kadang diperlukan karena dengan perbaikan-perbaikan dengan hanya menggunakan probiotik tidak bisa lagi gitu ya, dengan prebiotik tidak bisa lagi atau simbiotik tidak bisa lagi ya. Nah, semua ini akan membantu kita mengatasi eh, disbiosis ya, mencegah penyakit-penyakit yang berhubungan dengan faktor nutrisi, mengurangi keparahan dari penyakit ya, dan juga memperbaiki prognosis. Kalaupun kita sakit nggak lama gitu ya, dan simptomnya juga lebih ringan gitu. Nah, makanan yang sehat ya, makanan yang bagaimana itu? Terutama yang kita tahu persis cara masaknya ya, karena kalau kita beli di luar belum tentu itu sehat ya. Walaupun dilabeli misalnya salad gitu ya, salad sehat, belum tentu juga kalau dia mengandung mayones ya, mayonesnya kita nggak tahu kan. Belum lagi kalau dikasih parutan keju, kejunya keju yang palsu lagi, ya kan? Kalau modelnya orang Indonesia nggak akan sehat itu, ya. Kecuali kalau kita model-model Mediterranean, ya. Kalau Mediterranean di hotel-hotel skala internasionalnya mereka biasanya kejunya keju yang masih ini ya asli gitu ya, dan tanaman-tanaman yang segar, yang raw food yang mereka sajikan, walaupun kalau yang organik kita belum tahu ya, tidak semuanya organik ya, tapi paling tidak di sana kita melihat bahwa raw food ya, kemudian penggunaan fermented food seperti keju, yogurt itu sangat luar biasa. Jadi homemade diet ya. Kalau kita mau bikin salad ya bikin yang organik, yang sausnya juga salad dressing yang kita bikin sendiri, kita tahu mayonisnya tanpa pengawet dan sebagainya ya. Lalu diet seimbang dengan konsumsi makanan yang tinggi sayur dan buah. Ingat ya, setengah piring kita adalah sayur dan buah yang beraneka ragam, kalau bisa 5 macam. Ya, kemudian kacang-kacangan itu akan menurunkan risiko ya kurang lebih 85%. Ya, diet tinggi karbohidrat seperti tepung, galaktosa, sukrosa itu meningkatkan derajatnya. Ya, maka kurangi gula, kurangi tepung. Ya, kalaupun harus makan yang bertepung-tepung, pakai tepung yang whole grain atau yang tepung yang gluten free. Lalu makanan fermented food diketahui mengurangi angka kematian ya. Ekstrak tumbuhan meningkatkan diversitas mikrobiom usus ya. Kemudian diet kaya docosahexaenoic acid ya, DHA, eukosapentaenoic acid ya, EPA. Nah, ini termasuk yang bisa mengurangi peradangan ya, dan dia menghambat virus untuk masuk ke dalam sel. Nah, kenapa sih makanan yang eh, berserat itu penting? Kenapa probiotik penting? Karena ya makanan yang berserat itu akan dicerna oleh probiotik kita membentuk yang namanya short chain fatty acid atau SCFA, di mana dia punya sifat anti radang tadi. Ya kan tadi salah satu yang meningkatkan keparahan adalah karena peradangan. Ya, maka makanlah sesuatu yang bersifat anti radang, menurunkan viral load dan menghambat pembekuan darah. Karena salah satu dampak dari peradangan itu adalah cedera pada pembuluh darah ya, sehingga darah kita mudah mengental. Nah, SCFA ini adalah metabolit bakteri baik dari proses fermentasi makanan yang kita makan. Jadi sebetulnya kita itu ketika sakit ya beternaklah yang baik. Beternaklah bakteri dengan baik ya. Cara beternaknya gimana? Kasih dia makan yang baik gitu ya. Kasih makan bakteri kita yang baik yaitu yang kaya dengan serat pangan gitu ya. Nah, SCFA ini juga bisa menurunkan viral load ya. Jadi menurunkan peredaran virus di dalam tubuh kita ya. Menghambat masuknya virus ke dalam tubuh kita ya, karena dia bisa membuat reseptor-reseptor terhadap virus itu mendelep ya. Reseptornya itu di baratnya harusnya dia naik begini, dia jadi turun gitu ya, jumlahnya jadi turun. Nah, lalu juga dia meningkatkan imunitas adaptif ya melalui pengaruhnya terhadap reseptor free fatty acid, dan eh, ada beberapa reseptor di sini ya, di mana di sini ada GPR41 dan GPR43. Nah, lalu juga mempengaruhi secara eh, apa subseluler dengan cara berinteraksi dengan reseptor G ya.
dan menurunkan juga sinyal-sinyal yang berkaitan dengan pembekuan darah ya. Jadi pengaruh makanan kita itu besar ya, dia mampu mempengaruhi sel. Sinyal-sinyal subseluler kita itu dipengaruhi semua gitu loh. Jadi itulah mengapa ada yang namanya ilmu nutrigenomik ya, karena ternyata makanan itu mempengaruhi sel kita ya. You are what you eat makanya ya. Apa yang kamu makan itu ya itulah dirimu gitu ya. Kalau makanan kita sehat berarti kita sehat, makanan kita tidak sehat ya berarti kita tidak sehat gitu ya. Makanan kita kita suka kanibal gitu ya, maka apa kita makan makan karnivor ya kita bisa jadi kanibal ya, yang maksudnya binatang karnivora yang bahkan temannya sendiri misalnya dia makan gitu ya. Nah itu akhirnya sifat kita itu seperti itu juga gitu ya, bahkan seperti itu ya. Jadi karena adanya pengaruh eh, ke tingkat genetik ya. Nah, makanan fermentasi itu bersifat antioksidan. Ya kan tadi saya bilang bahwa salah satu penyebab keparahan dari COVID itu adalah stres oksidatif yang tinggi. Nah, maka kita butuh antioksidan ya. Jadi makanan fermentasi itu merupakan prekursor dari sulforaban yang akan mengaktifkan salah satu antioksidan terkuat manusia, yaitu nuklear faktor erythroid derived 2, like 2, NRF2 ya. Di mana NRF ini juga melawan peroksidasi ya, karena peroksidasi itu kerusakan terutama pada sel-sel lemak ya, kerusakan pada sel dan menyeimbangkan eh, dari aksi S2 dan S1 dan S2 ya. Dan bakteri itu bisa mengaktifkan NRF2 ya, Lactobacillus itu diketahui bisa mengaktifkan NRF2. Belum kita bicara Bifidobacterium ya, Bifidobacterium juga punya mekanisme lain ya, dia bisa menghambat apa namanya masuknya virus ya, termasuk juga ekstrak tumbuhan yang ada dalam sukusi seperti fucoidan ya, kemudian bromelain, bawang ya, kemudian resveratrol dan lain-lain ya. Nah, jadi suplementasi probiotik, prebiotik dan simbiotik bisa menurunkan eh, akselerasi Charcot antibody formation ya. Jadi bisa ini juga bisa karena dia menurunkan akselerasi pembentukan IgG yang salah satunya IgG inilah yang berperan menyebabkan ADE ya. Jadi kalau kita misalnya periksa nih ya IgG kok meningkat terus sudah berminggu-minggu kok meningkat gitu ya. Itu malah justru berbahaya karena IgG itu harus turun ya, harus degradasi. Kalau IgG kita terus meningkat, kemungkinan kita mengalami ADE lebih besar ya, maka kita harus mengkonsumsi sesuatu yang bisa menurunkan IgG ya, contohnya adalah Bifidobacterium ini ya. Jadi probiotik ini dia menghambat ADE ya, bukan hanya menghambat viral load, menghambat masuknya virus ya, tapi juga menghambat ADE. Nah, probiotik memperbaiki sistem imun dengan meningkatkan produksi interferon ya, natural killer. Jadi dia menyeimbangkan karena natural killer itu kan T helper 1 responnya. Sedangkan ADE dan lain-lain itu respon T helper 2. Padahal harus diseimbangkan antara T helper 1 dan T helper 2. Dengan mengaktifkan sinyal-sinyal yang memicu interferon dan natural killer, maka keseimbangan itu akan bergeser. Ya, terjadi keseimbangan antara respon T helper 1 dan T helper 2. Ya, belum lagi kita bicara bahwa probiotik itu ternyata bisa meningkatkan T regulator. Dan salah satu yang juga meningkatkan T regulator dalam usus gold adalah vitamin D. Ya itulah mengapa kita itu butuh vitamin D. Dan salah satu yang diresepkan oleh dokter ketika kita sakit adalah vitamin D. Karena vitamin D salah satunya dia diperlukan dalam keseimbangan sistem imun sehingga terjadi keseimbangan antara respon T helper 1 dan T helper 2 ya. Nah, ini apa yang kita punyai. Ya, kita punya senjata yang luar biasa di sini. Ya, jadi kalau kita punya senjata yang luar biasa, ya kita punya.
keyakinan pada Allah Subhanahu wa taala bahwa dengan apa yang dikaruniakan Allah di dalam alam, ya, di lingkungan kita, dari apa yang diciptakan Allah di sini, seperti misalnya ikan salmon, ya, bakteri baik, bawang itu disebut dalam Al-Quran juga, ya. Lalu buah yang berbiji banyak dalam Al-Quran juga disebutkan dalam surat Ar-Rahman. Kiwi itu adalah buah yang berbiji banyak. Ya, anggur itu juga bijinya banyak. Ya, nanas itu sebetulnya juga ada bijinya. Ya, yang mata-mata di nanas itu adalah biji sebetulnya. Ya, kemudian eh, ada vitamin D di sini. Ya, vitamin D yang nanti jadi makanan kita di surga salah satunya adalah minyak ikan, ya, minyak hati ikan. Ya, nanti kalau kita masuk surga, makanan pertama kita yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala adalah minyak hati ikan. Itu vitamin D itu, ya. Nah, lalu ada fish collagen. Yang ini dia akan membantu likigat kita, yang memperbaiki likigat kita, karena dia akan merapatkan, ya, jaringan ikat di dalam usus kita sehingga tidak terjadi endotoksemia yang akan meningkatkan derajat peradangan dan stres oksidatif dalam tubuh kita yang memicu banyak komplikasi, ya. Nah, luar biasa sekali apa yang kita punyai, ya. Semoga Allah memberikan keselamatan dan perlindungan pada kita semua, ya. Nah, sebagai ending, saya mau memberikan satu kisah, ya, dari pengembaraan saya, ya. Dari pengembaraan saya ini saya banyak mendapatkan sekali pelajaran, ya, bahwa eh, saya kehilangan banyak sekali uang pada perjalanan saya, ya, karena banyak hal gitu, ya. Salah satunya saya harus uh, di cancel penerbangannya, ya, tanpa refund, ya. Tanpa refund saya kehilangan 14 juta, ya. Tapi dari kehilangan ini saya semakin bergantung pada Allah Subhanahu wa taala. Dan dari kebergantungan saya pada Allah Subhanahu wa taala, saya pertemukan dengan orang-orang yang luar biasa. Salah satunya adalah seorang direktur perusahaan farmasi terbesar yang ketika bertemu saya, eh, mungkin karena saya orang asing juga, ya, jadi merendahkan gitu, ya. Tapi ketika saya sampaikan tentang apa yang saya bawa dan saya berikan gratis sebagai hadiah, bayangkan, ya, saya berikan satu box usus pada dia. Dia punya eh, punya kepercayaan dan dia mau mengkonsumsi itu, bahkan dia menjadi subjek penelitian saya. Semoga kita doakan, ya, semoga dalam 2 minggu ini dia akan mendapatkan kebaikan dan semakin percaya bahwa sebetulnya alam, ya, mengandung eh, misteri, termasuk di sana sumber-sumber obat yang bisa mengatasi segala macam masalah, ya, penyakit, ya, yang dunia modern bahkan mungkin belum bisa mengatasinya, ya. Kita percaya bahwa apa yang diciptakan Allah berupa penyakit, tentu juga Allah akan menciptakan obatnya. Dan obat itu dekat berada di sekitar kita. Ya, mungkin itu yang bisa saya sampaikan, ya. Ada pertanyaan setelah ini, ya, mungkin sembari menunggu saya harus check out. Ya, silakan Pak Angga. Oke, jadi boleh yang mau tanya boleh langsung. Sebentar, saya cek nih udah ada yang tanya belum. Bagaimana cuaca di Indonesia sekarang? Lagi panas dok, seperti biasanya. Panas. Panas, Di iya. sini hujan. Di sini Nah, hujan dari kemarin, ya. Alhamdulillah, cuacanya nggak panas dan sangat padat sekali, ya. Manusia di sini, baik di saat tawaf maupun di waktu sa'i, gitu, ya, dan semuanya alhamdulillah sehat. Tidak ada yang saya temui yang tidak sehat. Demikian iya. juga selama dalam perjalanan saya, ya. Bayangkan saya terbang dari Jakarta ke Dubai, lalu dari Dubai ke Istanbul, dari Istanbul saya naik bis, ya, dari Istanbul ke Kota Bolu, lalu ke Kota Ankara, naik bis, ya, bis umum. Lalu saya terbang lagi ke
apa namanya Saudi ya, ke Jeddah ya. Kemudian saya naik bis ke Riyadh, bayangkan bis saya itu bis yang aduh ekonomi parah sekali, sopirnya merokok, kemudian ya begitulah isinya. Bayangkan ya, kita naik bis AC, sopirnya merokok, alhamdulillah tapi sehat-sehat semua. Kemudian saya terbang dari Riyadh ke Jeddah, naik kereta ke Mekah itu enggak ada yang sakit, alhamdulillah. Saya tidak melihat di situ apa ada yang batuk, pilek itu enggak ada, alhamdulillah. Oke. Oke, dok ini ada yang tanya, kalau untuk penderita cancer dan pernah kena COVID, adakah treatment khusus atau hal-hal yang memang harus diperhatikan agar tidak kena lagi, misalkan gitu loh dok? Atau mungkin nggak Iya, fatal untuk dia? iya, tadi yang saya sampaikan tadi, ya. Jadi diet kita jaga keseimbangan sistem imun kita harus kita jaga dengan mengkonsumsi probiotik, prebiotik ya. Jadi ekstrak tumbuhan seperti yang ada pada AFC ini ya teruskan saja ya karena eh, yang membuat parah itu adalah ketika kita mengalami disbiosis ya. Dan kalau kita panik ya maka jangan panik ya. Pertolongan pertama yang mungkin cepat kalau kita mengalami hipersensitivitas, kalau ada hipersensitivitas, misalnya gejalanya berupa sesak ya, karena hipersensitivitas itu tadi salah satunya menyebabkan apa? Paru-paru kita cepat mengalami peradangan, ya. Itu konsumsilah metilprednisolon tadi, tapi tentunya dosisnya harus mengikuti saran dokter, nggak bisa kita beli sendiri gitu ya. Jadi tetap berkonsultasi kepada dokter ketika kita mengalami gejala-gejala terutama yang kalau menurut penelitian saya kebetulan saya punya penelitian gejala apa saja yang kita harus waspadai apa bila kita harus segera masuk rumah sakit gitu ya. Kalau ada diare, kalau ada sesak napas ya kita harus segera pergi ke rumah sakit ya karena diare dan sesak napas itu adalah salah satu tanda beratnya COVID ya. Jadi leaky gut itu salah satunya diare. Dysbiosis itu salah satunya yang parah itu adalah gejalanya diare ya. Ya, belum ada pertanyaan. Oh, ada nih yang ternyata apa Pak? Enggak, epilepsi ya Pak? Oh, ada pertanyaan yang melenceng ini ya. Jadi epilepsi ya. Selama 12 tahun. Ya, epilepsi itu ketidakseimbangan terutama pada neurotransmitter ya, pada otak ya. Dengan mengkonsumsi sukusi dan subarasi, insya Allah ada perbaikan ya. Oke, ini pada nggak ada yang tanya, kayaknya lagi pada liburan ya, mentang-mentang libur panjang nih, Libur dokter-dokter. panjang semuanya akhir tahun ya, sampai saya nyari kereta Betul. pulang aja susah. Oke. Oh ini nih. Penyakit tumor otak, tumor otak Bangga. Ada yang tanya tentang tumor otak malahan. Ya, Ini yang mungkin tentang saya COVID deh yang saja. jawab. Saya yang jawab. Hmm, Saya yang tanya tentang COVID deh dok. Mungkin mewakili nih, ya, karena ya, nggak ada yang tanya boleh nih. Jadi silakan. eh, kalau misalkan kan COVID dok, kalau misalkan Mhm, kita udah jaga, tapi kan namanya virus nggak ada yang tahu ya. mhm, Maksudnya kita udah jaga tubuh kita, mhm, pola makan yang sehat dan lain-lain. mhm. eh Apakah itu semua cukup, ataukah harus ada tambahan-tambahan nutrisi? Saya mungkin nggak bilang harus spesifik kayak Subarasi, Utsukushi atau apa gitu ya dok. Cuman kalau dari Mhm. Dokter Susi kan biasanya banyak nih tips-tipsnya nih harus konsumsi apa yang kayak menurut menurut saya menarik lah gitu loh untuk Iya, teman-teman semua juga bisa iya, dengar. Kira-kira apa dok kalau dari dokter? Apalagi setelah dokter iya. lagi Kalau yang lagi mungkin lagi mudah-mudah sekarang lagi di berkelana sekitar gini kita, ya atau selalu mungkin ada itu. sedia, selalu sedia jahe, ya, temulawak, kunyit itu bagus ya, yang ada di dapur kita, ya. Mhm. Lalu untuk mengatasi leaky gut itu
selalu sedia kayu manis, pisang kepok, ya, gula Jawa, jahe tadi ya. Terus itu kalau ada diare itu bisa mengatasi dengan cepat ya. Jadi stok pisang ya, tahu ya stok pisang ya cara bikinnya itu paling mudah ya. Apalagi kalau kita baru flu itu minum aja stok pisang itu kan bisa kasih kayu manis, cengkeh ya, gula Jawa ya. Kemudian konsumsi probiotik yang ada lah yang di sekitar kita banyak misalnya ya. Tapi kalau misalnya di sana adanya misalnya merek-merek yang tertentu itu yang di Indomaret atau di Alfamaret gitu ya, itu cari yang original ya. Kemudian cari yang dia menuliskan ada bakteri hidupnya. Nah, lalu juga bisa dengan banyak mengkonsumsi buah-buahan dan sayur-sayuran ya, paling tidak 5 macam ya. Cuci dengan baking soda kalau nggak yakin itu organik ya. Kemudian bisa bisa dengan cairan probiotik juga ada sekarang ya dijual juga untuk mencuci sayur-sayuran itu agar organik ya. Kemudian perbanyak raw food lah, raw food ya. Tempe nggak usah digoreng atau dimasak terlalu lama ya. Kemudian tape, hindari tepung-tepungan pokoknya ya. Hindari tepung-tepungan. Kemudian untuk mengatasi misalnya gejala sesak ya, kita bisa melakukan nebulasi dengan apa yang ada di sekitar kita ya. Contohnya eh lemon ya, lemon, kemudian tambahi kalau kita punya minyak habatus sauda. Untuk meredakan panik dan stres bisa tambahi minyak esensial misalnya chamomile ya, chamomile. Kalau punya alat nebulizer kita nebulizer kan, atau kalau tidak ya kita pakai itu apa namanya apa Pak Angga yang oil diffuser Yang ya, apa tuh? oil diffuser. Yang Terus kayak buat wangi-wangian ruangan tapi pakai oil ya. ya, terus Nah, lakukan senam pernapasan ya, tarik napas pelan, lepaskan dari mulut. Tarik napas pelan. Jadi ketika sesak itu, salah satu pertolongan pertama yang cepat adalah dengan melakukan olah napas. Ya, tarik napas pelan-pelan sambil zikir ya. Dihitung, tahan, lalu lepaskan lewat mulut. Ya, makanya kenapa pertolongan pertama pada asma itu kita suruh niup, niup apa kantong kertas kan ya, salah satunya agar kita bisa bernapas dengan pelan-pelan. Nah, lalu ada metode-metode pemijatan pada area nervus vagus itu juga bisa ya meredakan peradangan. Saya sendiri sudah membuat buku tentang itu dan sedang membuat video tentang simulasi nervus vagus. Nanti kalau sudah siap untuk terbit, saya bisa berikan ya. Jadi stimulasi nervus vagus dengan pijatan-pijatan tertentu, dengan olah napas, dengan latihan gerak yang ringan, bahkan ketika kita masih terbaring pun bisa melakukan, itu bisa menghindarkan kita dari peradangan yang berlebihan, kemudian meredakan stres. Karena orang stres tuh kalau udah stres tuh udah natural kira nggak kita mau kasih apapun nggak bisa kita bangkitkan ya, maka nggak boleh stres ya, kuncinya itu. Nah, lalu ya perbanyak ruang hijau, ya perbanyak ruang hijau, banyak minum air putih dan sebagainya, jaga kualitas lingkungan kita gitu. Ya, jadi eh, kalau memang misalnya ya dalam kondisi yang sangat-sangat darurat sekali ya, tidak ada yang bisa kita mintai bantuan, ya itu yang kita manfaatkan ya. Eh, apa namanya? Apa yang ada di dapur kita itu ya. Lalu hindari begadang. Ya, begadang jangan begadang. Di sini tuh ya kalau saya tanya gaya hidup orang-orang di sini ya di Saudi itu, mereka itu tidur setelah jam 12 malam. Ya, kalau pagi sampai siang banyak yang tidur. Jadi kebalik-balik. Jadi teman saya yang saya beri satu hadiah, satu box usus seorang direktur perusahaan farmasi yang masih muda umurnya 36 tahun. Tapi udah kena hipertensi, udah kena DM ya, padahal dia pengusaha perusahaan
farmasi, tapi dia nggak bisa mengobati dirinya sendiri. Saya tanya, kamu kalau tidur Hmm. jam berapa? Jam 12 malam. Jadi jam 12 malam masih bangun dan bekerja. Ya, itu tidak normal. Ya, maka gaya hidup ini penting sekali. Ya, Oke, oke apa dok. sudah menjawab? Semoga udah Mhm. menjawab dok. Dan ini Oh saya ya. titip dok satu penasaran sendiri aja. Kalau misalkan, ya nggak tahu ya. Kalau Heeh. di sini di EFC, setahu saya emang rata-rata orangnya itu kan tidurnya pada malam. Kayak mungkin aktif jam 1, jam 2 Heeh. apa kayak gitu. Karena begadang Oh, mungkin posting lah, apalah yang kayak gitu loh. Maksudnya masukin nama oh member atau gitu. apa gitu. Bisa Mhm. nggak kalau misalkan yang kayak gitu nih, contoh, kita anggap Mhm. tidur itu kayak utang, dok. Kalau misalkan kita udah begadang gitu, tapi siangnya kita ada bayar tidur itu cukup atau tetap nggak ngaruh karena tetap tubuh kita butuh istirahat di malam. eh Begini masalahnya. Ya, masalahnya ada waktu tidur tertentu yang kalau kita tidur itu justru yang muncul adalah hormon-hormon yang menimbulkan kita stres dan lemah sistem imunnya. Mhm. Ya, coba rasakan sendiri. Kalau tidur siang terlalu lama sampai maghrib misalnya, kira-kira Ya, kita jadinya gimana? Kayak orang bingung kan? Iya nggak? pusing, Malah ada lemes pusing kan? bangun, lemas, maunya nggak Iya, bangun karena gitu kita kan? tidur, ya kita tidur nggak sesuai jamnya gitu loh. Nah, jadi bukan hanya masalah tidur, ya, tapi hormon. Dan hormon ini dipengaruhi eh, cahaya, cahaya gravitasi bumi, ya, cahaya matahari, cahaya bulan, ya, Hmm. eh, malam pergantian malam dan siang. Karena fitrahnya malam itu untuk tidur, ya, siang itu untuk bekerja. Dan kita boleh kita tidur siang, tapi nggak boleh lama-lama. Itu ilmunya ilmu hormon, ya, karena kalau tidur lama-lama, hormon yang keluar adalah kortikosteroid. Ya, kortikosteroid ini Hmm. kalau terlalu banyak juga yang muncul akhirnya nanti kita jadi sistem imunnya lemah dan juga kita jadi stres. Maka ada yang namanya stres sindrom dan sindrom malas ya pada orang-orang terutama yang tidur suka lama sore-sore ya. Maka kalau dalam dalam ajaran Islam itu Kak Angga, Mhm. nggak boleh tidur itu sebelum maghrib ya, kemudian sampai isya itu nggak boleh tidur. Nah, lalu pagi-pagi itu nggak boleh tidur. Ya, jadi habis bangun subuh kita nggak boleh tidur sampai terbit matahari. Kalau mau tidur baru nanti menjelang sholat duhur itu boleh 30 menit atau sesudah sholat duhur 30 menit. Dan ini sekarang diamalkan di Jepang ya terutama. Orang di Jepang itu kalau dia bisa tidur awal dikasih reward sama perusahaannya. Kalau dia tidur siang dikasih reward. Jadi itu ada aplikasinya itu. Mereka Mhm. tahu mana pegawainya yang dia suka tidur siang, mana yang tidak, mana yang pegawainya tidurnya kemalaman, mana yang tidak, gitu ya. Di Taiwan juga mulai dipraktekkan itu, bahkan kursi-kursi perusahaan itu mereka bikin bisa seperti kursi pesawat, ya, bisa Iya, iya. dijeglek ke belakang dan bisa untuk tiduran. Nah, anak-anak juga dibiasakan seperti itu sekarang. Jadi, kalau kita sekarang di Indonesia, anak sekolah nggak ada waktu istirahat, jam 2:30 pulangnya ya, bahkan jam 4 sore baru pulang, itu udah nggak sesuai fitrah ya. Kalau zaman saya dulu masih boleh ya, jam 12 siang udah pulang, udah masih bisa tidur siang gitu ya. Kalau zaman sekarang anak-anak tidak fitrah lagi ya, maka sekarang wajar kalau banyak orang yang sakit ya gitu ya. Maka Mhm. gaya hidup ini penting kita perhatikan ya, apalagi musim dingin seperti ini di mana banyak virus yang menyebar dan berkembang dengan cepat karena adanya kelembapan dan apa kita mungkin akhirnya kurang sinar matahari gitu ya. Maka mengkonsumsi banyak vitamin D itu juga penting, terutama vitamin D yang tidak lagi membutuhkan pengaktifan dari sinar matahari. Nah, vitamin D yang seperti ini banyak pada ikan-ikan di laut dalam, ya, dan juga ikan-ikan seperti salmon di daerah yang kurang sinar matahari, ya. Nah, maka konsumsilah vitamin D dari sumber-sumber makanan eh, dari ikan yang sejenis ini, gitu, termasuk salmon, ya, kemudian kod, ya, ikan kod, minyak hati ikan kod itu baik, ya, kalau mau mengkonsumsi minyak hati ikan kod, dan itu Mhm. bisa menyeimbangkan.
Seperti temulawak, kunyit itu menyeimbangkan sistem imun. Karena prinsipnya adalah keseimbangan ya. Kalau dalam kacamata tradisional Chinese medicine, yin dan yang kita. Ya, Hmm. keseimbangan sistem imun, keseimbangan hormon, keseimbangan apa antara emosi kita ya. Kita boleh sedih kadang-kala, tapi harus ada kegembiraan. Ya, harus ada penyeimbangnya. Kita boleh menangis ya, tapi kita harus tertawa gitu ya. Maka ada dosisnya itu tertawa, ya itu tersenyum, ya paling tidak senyum itu 20 kali, ya. Dan hormon-hormon kita keseimbangkan dengan bersosialisasi, ya dengan bukan dengan orang lain, ya dengan istri kita, dengan keluarga kita, bukan malah justru ketika pandemi kita mengisolasi diri, bukan. Kita harus tetap berinteraksi secara sosial, memberikan pelukan, memberikan senyuman, agar kita menyeimbangkan emosi kita. Dan ketika emosi kita seimbang, yang muncul nanti hormon kita seimbang, ya, neurotransmitter kita seimbang. Neurotransmitter ini yang mempengaruhi saraf kita, kekuatan saraf kita. Padahal banyak penyakit itu salah satunya karena ketidakseimbangan saraf antara saraf otonom dan antara parasimpatis dan simpatis, ya. Dan kelemahannya biasanya pada nervus vagus tadi, ya. Maka kenapa Hmm. yang salah satu yang saya edukasikan adalah stimulasi nervus vagus kita, ya, dengan bernyanyi, dengan berzikir, dengan membaca Al-Quran itu stimulasi nervus vagus. Dan satu lagi, rajin-rajin bersihkan hidung, ya, dengan Hmm. nasal higien, dengan menggunakan NaCl fisiologi. Kalau dalam Islam kita disuruh ketika kita wudhu, kita menghirup air ke dalam hidung kita, itu salah satunya adalah untuk membersihkan hidung dari sampah-sampah udara yang masuk yang tidak steril terutama, ya. Iya, Oke, tipnya udah lengkap nih kayaknya nih. lengkap banget itu. Oke, Iya. oke. Ini udah kejawab semua berarti. Nah, terakhir dok, terakhir kalau menurut dokter long Mm-mm. COVID, apakah masih ada long COVID itu? Bukan masih ada ya, masih relevan lah dok. Kayak pada bilang kan saya udah pernah kena COVID dulu, tapi setelah saya kena Heeh. COVID, saya mungkin jadi lebih gampang capek, misalkan. Masih relevan, masih relevan. Masih Seperti banget yang ya. saya bilang. Mm-mm. Hmm. Apalagi kalau pada saat sakit dia mengkonsumsi banyak obat yang menyebabkan disbiosis. Hmm. Kan tadi saya bilang orang Indonesia itu kan kemarin itu pada saking paniknya beli antibiotik sampai beli sendiri tanpa resep dokter kan, iya Ya, nggak? ya betul. Dan apapun kata orang itu dia terima gitu loh. Dia nggak mikir lagi, nggak mikir ulang ini bener apa enggak ya. Bayangkan dosis azitromisin itu bisa 1.000 kok di WA itu, ya ngeri kan? Nah, maka apa namanya? Sekarang kita sudah mengetahui, menyadari bahwa kita salah waktu itu ya. Jangan sampai kita masuk ke lubang yang sama, ya. Mungkin kita kejeglong, ya. Mungkin kita pernah masuk ke lubang pada saat itu, tapi jangan sampai kita kejeglong lagi pada lubang yang sama. Mulai sekarang jangan panikan, ya. Panik attack itu kita harus atasi sendiri ya, dan tentunya kita juga mulai punya strategi ekonomi ya, karena salah satu hal yang menyebabkan kepanikan itu akhirnya mempengaruhi dunia adalah ketika akhirnya orang juga panik buying, ya, apa-apa dia beli, dia kumpulkan di rumahnya gitu ya, sampai Hmm. akhirnya ketersediaan bahan pangan menjadi rendah, ya. Maka kita harus mulai mandiri, ya, mandiri pangan, ya. Kalau seperti yang saya ajarkan tuh bagaimana kita mulai mengawetkan pangan kita kayak orang-orang yang di luar negeri itu loh, punya lemari khusus, tempat khusus untuk menyimpan makanan yang kita awetkan dengan metode-metode alami, ya, fermentasi itu kan kayak orang-orang di dua negara dua musim itu. Mereka karena apa? Karena sudah terbiasa, eh, kalau di musim dingin kan nggak bisa bertanam, ya. Maka kita sebagai orang yang tinggal di negara apa 4 musim, ya, kita di 2 musim kita harusnya belajar dari mereka, ya, dan itu bermanfaat bagi kita nanti kalau misalnya ada kondisi-kondisi yang tidak terduga yang menyebabkan akhirnya sumber pangan kita menjadi kurang, ya. Nah, itu nasihat saya, ya. Semoga kita bisa dihindarkan dari hal-hal yang seperti itu karena banyak sekali berita-berita yang memprediksikan ya bahwa akan terjadi pandemi yang akan lebih besar dari
yang kemarin bahwa akan terjadi banyak sekali hal yang menakutkan. Nah, kita tidak boleh terlalu takut, tapi kita harus waspada. Ya, waspada itu bukan takut ya, bukan panik ya. Waspada itu artinya kita menyiapkan diri, menyiapkan mental kita Hmm. ya Hmm. untuk menghadapi itu ya. Oke. Ya, Oke, kayaknya udah nggak ada yang tanya lagi. Saya pikir cukup untuk acara hari ini. Terima kasih, Dokter Susi, udah sempet-sempetin ya walaupun lagi sama-sama kayak lagi nggak di Indonesia mengembara. bahkan kan. Iya, Lagi mengembara. lagi di luar negeri tetap masih sempet-sempetin. Terima kasih, Dokter. Terima kasih juga Iya, untuk teman-teman semua. sama-sama. Mungkin ada yang mau Iya. disampaikan terakhir, Dok, sebelum saya tutup. Iya, jadi kita ini hidup di dunia bagaikan seorang pengembara ya, maka gunakanlah waktu kita sebaik-baik mungkin ya. Kematian itu bukan akhir dari kehidupan kita, maka jangan terlalu takut dengan kematian ya. Tapi siapkanlah diri kita menghadapi kehidupan yang lebih panjang dengan berbuat baik, dengan memperlakukan tubuh kita dengan baik, karena tubuh kita ini nanti juga akan dimintai pertanggungjawaban. Jangan masukkan makanan-makanan yang tidak sehat ya, berilah makanan-makanan yang baik karena you are what you eat ya. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan pada akhir ujung tahun ini. Mohon maaf bila terdapat kesalahan dalam baik dalam perbuatan maupun perkataan, baik yang disengaja maupun tidak sengaja. Kita berjumpa lagi pada tahun yang baru, pada mimpi-mimpi yang lebih besar, dan insya Allah Allah akan mengabulkan mimpi-mimpi kita di tahun yang akan datang. Ya, Amin. Oke, kalau gitu. amin, Terima amin, kasih sekali lagi, alhamdulillah. Dokter. Dan Ya, untuk teman-teman sama-sama. semuanya, sebelum tutup karena ini acara se enggak sih, ini bukan acara terakhir juga sih, masih ada kayaknya, masih dapat nggak ya? Dua, Akhir tahun. tiga. Oh iya, masih dapat tanggal 30. Oh, 30 masih ketemu lagi sama saya. Jadi teman-teman, tanggal 25 ini kan bertepatan hari Natal. Selamat Natal untuk Mhm. yang merayakan teman-teman semua. Tanggal 25 ini spesial, nanti ada GM-nya langsung yang turun tangan akan bawain training karena member-membernya lagi pada liburan semua, kosong Jakarta. Jadi langsung GM-nya yang akan bawain training. Trainingnya ini Q&A, teman-teman. Jadi boleh mau tanya apa aja. Ya kalau ketangkap mata sama dia aja sih, paling nanti sama saya yang bantuin nyariin sih. Tapi boleh mau tanya apa aja, akan dijawab. Terutama mungkin yang sesuai dengan bisnis di EFC dan mungkin produk juga ada sedikit-sedikit lah. Oke ya, kira-kira begitu. Terima kasih semuanya. Thank you sekali lagi Dokter Susi. Selamat sore semuanya. Ya, sama-sama. Selamat berbahagia bersama keluarga. Ya.